Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat KPM? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, kemudian nikmat Islam, ihsan juga kesehatan, hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus belajar, untuk meningkatkan kadar keimanan kita, ketaatan kita, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara sampainya syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baiklah sahabat KPM, sebelum memulai pembelajaran pembahasan kali ini, kita baca surat Fatihah, yang mana kita niatkan suratul Fatihah ini untuk kebaikan diri kita, guru-guru, orang tua, terlebih khusus untuk Pak Ridwan, dan juga untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan perihal aqidatus sadidah, apa yang disebut dengan akidah yang tepat. Wa na'taqida anna na'imal qabri li ahli tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'taqida anna na'imal qabri li ahli tauhid. Dan kita hendaknya juga wajib menekankan dalam hati sesungguhnya anna na'imal qabri, sesungguhnya nikmat yang akan dirasakan di dalam kubur li ahli tauhid itu hanyalah untuk orang-orang yang memiliki tingkat ketauhidan yang begitu besar, bagi ahli-ahli tauhid, wa ta'ati, dan juga ahli taat, wa azabahu li ahli syirki, dan azab yang akan dirasakan di kuburan nanti di ahli syirki itu bagi orang yang ahli syirik atau yang ahli maksudnya yang menyekutukan Allah, wal maksiat, dan yang maksiat kepada Allah, hakun, itu adalah benar adanya, hak pasti ada. Jadi nikmat yang akan dirasakan di dalam kubur itu, kemudian azab yang akan dirasakan di dalam kubur itu memang hak, benar adanya. La syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annahu yunsabu mizanu ya'rafu bihi, wa annahu, dan sesungguhnya yunsabu mizan, akan ada masa timbangan, mizan, yaumul mizan, yu'rafu bihi maqadirul hasanati was sayyi'ah, yang mana dengan mizan tersebut yu'rafu, bisa diketahui, bihi, dengan mizan tersebut, maqadirul hasanati, ukuran kebaikan seseorang, was sayyi'ati, dan keburukan seseorang, wa darajatuhuma, dan derajat di antara keburukan dan kebaikan dan keburukan tersebut, minar ruhjani wal khifah, apakah lebih dominan atau wal khifah, atau lebih ringan. Yang mana nih yang lebih dominan, yang mana yang lebih berat, yang mana lebih ringan daripada keduanya ini, derajatnya mana nih? Jadi ketika yaumul mizan itu terjadi, di situ kita bisa mengetahui ukuran atau derajat mana nih daripada kebaikan dan keburukan ini yang lebih dominan atau yang lebih ringan daripada kedua derajat ini. Wa annahu yumaddu siratun ala matni jahannam,
dan sesungguhnya Allah lah yang meluaskan atau yang memanjangkan sirat, jembatan alamat di jahanam, di atas neraka jahanam, yang mana tasbutu alaihi aqdamul mu'minin. Allah lah yang akan menetapkan. Dan sungguhnya dengan kebaikan tadi, kalau misalkan kebaikannya lebih banyak, maka tasbutu alaihi aqdamul mu'minin, akan menetapkan kakinya itu akan tetap di atas sirat bagi orang-orang yang mukmin. Jadi dengan kita mengetahui kebaikan-kebaikannya, dengan kita mengetahui tadi derajat keburukan dan kebaikan, Allah menghendaki kakinya orang mukmin itu tidak akan tergelincir daripada jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana ketika tergelincir dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fatazillu alaihi aqdamul kafirin, dan akan menggelincirkan kaki-kakinya orang kafirin kemana? Ke jahanamnya Allah Subhanahu wa taala, wal munafikin, juga orang-orang munafik. Wa anna syafa'atu wal haudu haqqun, dan sesungguhnya kita harus menekadkan bahwa sesungguhnya syafaatnya dari Nabi Muhammad SAW dan haud, telaganya itu haqqun, itu adalah benar adanya. Wa annal jannata, dan sesungguhnya surga itu, wahia, dan surga adalah darus sawabi, adalah kampung atau tempat tempat pahala, yang mana ketika pahala kita sudah datang, surga adalah tempat di mana pahala itu terkumpulkan di ahli tauhidi, bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taati, dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa darajatuhum fiha bihasabi imanihim wa a'malihim haqqun, dan kemudian derajat di antara surganya itu ada tingkatan-tingkatan. Derajat-derajatnya itu kita bisa lihat daripada mengiranya, sekiranya bagaimana hitungan imannya, kemudian amal-amalnya itu memang hakun, itu memang ada. Wa anna man dakhalal jannata mukhalladun fiha abadan labidina, dan sesungguhnya siapa orang yang masuk ke dalam surganya Allah, mukhalladun fiha, dia akan tinggal dalamnya abadan labidina, selama-lamanya. Bin na'imil muqimi, yang mana akan merasakan nikmat yang begitu nikmatnya itu akan tetap, dia akan terus merasakan nikmat yang begitu luar biasa. Wal mulkil azim, dan merasakan sebuah kerajaan yang begitu agung. Wa annal mu'minina yarawna rabbahum, dan sesungguhnya mukmin, orang-orang yang mukmin itu akan melihat rabbahum, Tuhannya mereka, bi absarihim, dengan penglihatan, pandangan matanya mereka, fil jannah, di surganya Allah. Wa annan nar, dan sesungguhnya neraka, wahia, dan neraka itu adalah darul iqab, kampung azab, kampungnya orang-orang yang berdosa. Hakun, itu adalah benar. Wa anna man dakhalaha minal kafirina, dan sesungguhnya siapa yang masuk ke nerakanya Allah, minal kafirina, daripada golongan orang-orang kafir, la yukhraju minha abadal abidina, tidak akan pernah keluar daripada nerakanya Allah selama-lamanya. Wala yukhaffafu anhum, dan tidak akan ada keringanan sedikit pun daripada orang-orang kafir itu. Azab yang akan dirasakannya tidak akan keringanan. Wala hum yunsaruna, dan tidak akan ada yang menolong orang-orang kafir. Wa anna man dakhala minha wa anna man dakhalaha minal usati, dan sesungguhnya siapa yang masuk kepada nerakanya Allah, golongan daripada orang-orang yang selalu bermaksiat, la budda ayyukhraju minha, tidak semestinya, tidak ayyukhraju minha, tidak akan mesti masuk dulu ke nerakanya Allah. Wala yukhalladu fiha, tapi dia tidak akan kekal di dalamnya. Mau fi qalbihi aqallu syai'in minal iman, yang mana di dalam hatinya ada sedikit, walaupun sedikit ada keimanan, maka dia tidak akan kekal di dalam nerakanya Allah. Jadi pada pembahasan kali ini kita harus menekadkan bahwa kenikmatan yang akan kita rasakan di dalam kubur itu, kenikmatan yang dirasakan dalam kubur itu hanyalah bagi orang-orang yang ahli tauhid dan orang-orang yang taat kepada Allah. Kemudian azab yang akan dirasakan di dalam kubur itu adalah bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat kepada Allah, juga yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan merasakan azab yang ada di dalam kubur.
Kemudian la syakka fihi, tidak ada keraguan baginya. Jadi pasti, ini adalah suatu hal yang pasti, nikmat kubur itu hanya akan dirasakan oleh orang yang taat kepada Allah, dan azab kubur itu hanya akan dirasakan kepada orang yang bermaksiat juga yang menyekutukan Allah. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa sesungguhnya akan ada mizan, timbangan, yang mana dengan timbangan itu kita bisa mengetahui seberapa banyak kebaikan kita dan seberapa banyak keburukan kita. Yang dengan itu setelah kita menghadapi melewati timbangan tersebut, kita akan melewati sirat, yang mana bagi orang-orang mukmin, kaki-kaki orang mukmin itu tidak akan terpeleset ke jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda kepada orang-orang kafir, atau kepada orang-orang mukmin, kakinya akan Allah gelincirkan dengan kehendak Allah, akan Allah gelincirkan hingga mereka masuk ke dalam jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus meyakini bahwa di yaumil akhir, nanti di akhirat kelak akan ada syafaatul uzma, yang mana syafaat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini akan menyelamatkan orang-orang umat-umat Nabi dan umat-umat Nabi lainnya, terkhusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus mengimani nanti di akhirat kelak ada haud, telaga, yang mana telaga ini milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya adalah air untuk menghilangkan dahaga setelah kita berkumpul di padang mahsyar menunggu giliran memperhitungkan amalan-amalan kita. Wa annal jannah, dan sesungguhnya syurga itu adalah kampung bagi orang-orang yang taat kepada Allah, kampung pahala. Jadi ketika kita telah melakukan segala sesuatu yang akan di dunia ini dengan ridhonya Allah, kita akan memanen pahala itu di syurganya Allah, yang mana darus thawab ini, jannah ini hanya untuk orang-orang yang ahli tauhid, juga orang-orang yang taat kepada Allah. Yang mana di tingkatan-tingkatan syurga ini juga ada tingkatannya, itu sesuai dengan kadar iman dan kadar amalan yang diperbuatnya saat di dunia, ketika di kehidupannya di dunia. Kemudian barang siapa yang sudah masuk ke syurganya Allah, dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak akan keluar sedikit pun, dengan kenikmatan yang begitu kenikmatan yang begitu abadi. Nah, kemudian wal mulkul azim, dan kerajaan yang begitu agung, begitu luas, begitu indah. Dan sesungguhnya di syurga nanti orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata telanjang, bukan mata yang berbeda. Jadi dengan mata-mata mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Juga sesungguhnya neraka itu adalah darul iqab, kampung bagi orang-orang yang untuk meneguk azab, meneguk panen atas amalan-amalan yang telah mereka perbuat semasa di dunia. Haqqun wa anna man dakhala minal kafirin, dan barang siapa yang masuk ke dalam neraka itu golongan orang-orang kafir, dia akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Namun berbeda bagi orang-orang yang bermaksiat, dia pas masuk neraka dulu, kemudian setelah bersih daripada dosa-dosa yang telah dia perbuat, maka dia akan masuk kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pasti dia orang yang mempunyai iman sekecil apapun, dia pasti akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan perihal aqaidud diniyah, aqaidus sadidah, yaitu akidah yang tepat setelah kita menjelaskan tentang perihal sifat-sifat yang wajib di Allah, kemudian perihal apa yang telah Allah kehendaki, apa yang telah Allah turunkan, apa yang telah Allah utus kepada kita semua itu hikmahnya, pelajarannya, semua itu menunjukkan bahwa Allah ingin kita menjalani hidup ini dengan segala hal yang Allah ridhai, agar kita di akhirat kelak meneguk, memanen segala apa yang telah kita lakukan di dunia ini dengan kenikmatan yang begitu abadi. Semoga apa yang disampaikan kali ini bisa menambahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Akhir kalam, nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.